Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrio Rendialanza dengan NIM 210512144006 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu tentang sejarah internet. Pada zaman sekarang, setiap orang hampir membutuhkan internet, karena internet kini sudah menjangkau banyak orang dan sudah banyak yang menggunakannya. Bahkan setiap hari pun kita mengandalkan internet untuk melakukan berbagai jenis aktivitas kita. Dengan adanya internet, aktivitas dan kegiatan kita jadi lebih mudah dan cepat karenanya. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa internet pada zaman sekarang adalah sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Sebelum internet dapat dijangkau banyak orang seperti pada zaman sekarang, internet memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun sebelum kita akan membahas tentang sejarah internet, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian internet. Yang pertama, pengertian internet menurut KBBI. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Selanjutnya, pengertian internet menurut Ono Wipurbo, seorang pakar di bidang teknologi dan informasi, menjelaskan bahwa internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Secara harfiah, internet adalah singkatan dari interconnection networking, berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Internet berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari definisi internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Dianalogikan seperti jaring laba-laba atau web yang menyelimuti dunia dan berdiri dari titik-titik yang saling berhubungan. Secara garis besar, konsep kerja internet adalah menghubungkan komputer pengguna dengan komputer-komputer di seluruh belahan dunia, memungkinkan pengguna yang terhubung untuk saling berinteraksi. Dari situlah sebutan online yang artinya dalam jaringan dicetuskan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sejarah internet dunia. Pada tahun 1969, awal mulai internet, pada Oktober tepatnya, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika awalnya hanya sekitar 4 komputer saja yang terhubung pada institusi pendidikan ternama di Amerika, antara lain Stanford Research Institute, University of California, St. Barbara, dan University of Utah. Proyek ARPANET ini didesain untuk kebutuhan militer yang mana bisa mengendalikan serangan ancaman nuklir, meningkatkan taktik militer, dan mengolah keputusan melalui komputer. Selanjutnya, tahun 1971, email pertama. Jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama. Dicetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surat. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Jauh sebelumnya, agar dua komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada tahun 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol yang memungkinkan pertukaran data dapat dilakukan bukan hanya dari dalam komputer dalam jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan yang berbeda. ARPANET mengadopsi teknologi ini baru pada 1 Januari 1983, memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada momen inilah, internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Tahun 1990, lahirnya WWW atau www.
Berners-Lee dan timnya yang bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW. Publik mulai menggunakan WWW yang berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs web. Robert Cailliau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Hingga pada tahun 1993, keberadaan internet semakin tersebar berkat dirilisnya situs pencarian pertama yaitu Mosaic, dan mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay. Selanjutnya, tahun 2000-an, munculnya sosial media dan perangkat pintar. Pada tahun 2000-an adalah awal era penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003 hingga setahun berselang, Mark Zuckerberg menciptakan thefacebook.com yang awalnya ditujukan hanya untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan lebih dari 2,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Sementara itu pada tahun 2007, Apple mengguncang dunia dengan keberadaan iPhone dan mulai tren ponsel pintar yang kita ketuai sampai saat ini. Setelah kita mengetahui sejarah internet yang ada di dunia, kita lanjut ke materi sejarah internet yang ada di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia, pada perkembangannya kemudian terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wibowo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1904. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1964. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Yang keempat, fungsi internet. Setelah kita mempelajari tentang pengertian sejarah internet yang ada di dunia maupun secara internet di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi internet itu sendiri. Dan berikut inilah beberapa fungsi internet. Yang pertama, sebagai media untuk akses informasi. Internet tentunya sangat dibutuhkan sebagai media untuk mengakses suatu informasi. Dengan adanya internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Pada zaman dahulu, manusia harus membaca buku untuk mendapatkan suatu informasi. Namun pada masa sekarang, hal itu dapat dilakukan melalui internet. Bahkan saat ini, jika membaca buku untuk mendapatkan informasi, kalian dapat membaca buku secara digital ataupun e-book. Tidak perlu lagi repot-repot untuk membeli buku atau harus datang ke perpustakaan. Yang kedua, ada sebagai media bertukar sumber daya. Dengan adanya internet, kita dapat bertukar sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui internet. Beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan ke internet ada sebagai berikut. Yang pertama ada makalah, karya tulisan,
jurnal, foto, video, desain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, sebagai media untuk mengakses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online ataupun media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Kita dapat mengakses semua berita online di dunia hanya dengan menggunakan internet. Selanjutnya, yang keempat, kemudahan dalam berbelanja. Konsumen online di Indonesia tumbuh sangat begitu cepat. Ini adalah merupakan bukti bahwa internet memberikan kemudahan dalam hal berbelanja apapun secara cepat dan murah. Dari sisi pengusaha, keberadaan internet tentunya membuat proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Jadi tentunya tidak heran jika bisnis e-commerce di Indonesia sangat berkembang pesat. Yang kelima, sebagai sarana hiburan. Internet juga merupakan media yang sangat digemari sebagai wahana hiburan, terutama generasi milenial. Generasi milenial seringkali menggunakan internet untuk mengakses tempat hiburan seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, itulah beberapa materi yang bisa saya paparkan mengenai sejarah internet, baik secara internet secara dunia maupun secara internet yang ada di Indonesia, sekaligus pengertian dan fungsi dari internet itu sendiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kata yang salah. Saya Adrio Rendiarensa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.